Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Rado Institute dan Guru Nana Institution mencoba terus konsisten menghasilkan berbagai literasi digital tridharma perguruan tinggi untuk memandirikan, mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Guru Nana Institution merupakan suatu institusi pendidikan tinggi di India yang mempunyai konsentrasi di bidang engineering, bisnis, MBA, dan farmasi. Ini merupakan suatu institusi pendidikan yang sangat baik sekali yang bisa direkomendasikan untuk siswa-siswa Indonesia untuk segera menuntut ilmu di Guru Nana Institution. Apalagi untuk mahasiswa Indonesia, pecinta India, film-film Bollywood, ada kesempatan nih untuk jumpa dengan Sarukan. Oke. Oke, mengenai fasilitas Guru Nana Institution dan apa itu yang di Guru Nana, silakan masuk ke Rado Institute. Anda bisa cari di situ di pengabdian masyarakat. Ada merupakan informasi-informasi yang layak untuk disimak. Nah, Rado Institute berkolaborasi dengan Guru Nana Institution sebagai suatu mungkin suatu agen atau mungkin suatu institusi perpanjangan tangan Guru Nana Institution untuk mahasiswa Indonesia jika berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi siswa Indonesia bisa mendapatkan informasi melalui Rado Institution, melalui Rado Institute, dan mungkin ke depan Rado Institute juga diberikan kesempatan untuk memotivasi mahasiswa Indonesia yang menempuh ilmu di Guru Nana Institution. Mungkin dari pemantapan materi dari beberapa mata perkuliahan yang selama ini diampu oleh Rado Institute seperti mata kuliah statistik ataupun untuk tujuan dalam membuat suatu penelitian, ya silakan saja karena Rado Institute memang suatu lembaga yang bergerak di bidang itu. Nah, kolaborasi Guru Nana Institution dan Rado Institute ini akan terus kita pertahankan untuk menjadikan dunia maya Indonesia ini penuh dengan berbagai kegiatan literasi digital. Nah, untuk pada saat ini kita akan melaksanakan praktikum statistik multivariat pada seri ke-23 yang bersinggungan dengan mengenai confidence regions. Oke. Kita menggunakan sumber buku Applied Multivariate Statistical Analysis edisi kelima karangan Richard Jensen and then Wision. Anda dapat lihat di sini. Ini adalah buku rujukan yang kita gunakan. Oke, kita coba lihat praktikum kita pada kesempatan yang kita bahas pada seri yang ke-23 ini. Nah, confidence regions ini masih berhubungan dengan praktikum seri ke-22 tentang T-hosteling. Nah, T-hosteling kita udah tahu kemarin dapat digunakan untuk menolak menerima hipotesis menggunakan matrik varians, matrik rata-rata, kuantil F ataupun dan seterusnya. Nah, pada saat ini akan diperkenalkan sebagai suatu confidence region. Confidence region maksudnya bahwa ada daerah kepercayaan di mana apakah hipotesis suatu rata-rata itu masih di dalam daerah penerimaan atau sudah di luar daerah penerimaan. Nah, kita menggunakan konsep T-hosteling yang akan kita bandingkan nanti dengan nilai P dikali N kurang 1 berbanding dengan N kurang P dan seterusnya seperti pada persamaan 5.18. Jadi katanya menurut teorinya dalam buku diberikan katanya to determine whether any new null falls within the confidence regions, we need to compute the generalized square distance. Nah, generalized square distance ini atau T-hosteling and compare it with. Nah, pembandingnya itu seperti pada persamaan 5.18 P dikali N kurang 1 dan seterusnya. If the square distance is larger than P multiple by N minus 1 and so on, the U0 is not the confidence region. Artinya kalau dia nilai T-hosteling besar dari nilai pembandingnya,
maka dia tidak dikatakan suatu daerah penerimaan. Oke. Nah, diberikan contoh soal pada soal ini seperti contoh soal diberikan. Oke, ini dia. Contoh 5.3 katanya ada data dalam contoh 410 dan 417. Kita misalkan X1 itu adalah measure radiation with door close pangkat 4 atau akar dari 4. Oke. Dan X2-nya akar 4 dari measure radiation with door open. Oke, data. Nah, jadi data yang ada pada tabel 41 ini kita cari pangkat seperempatnya. Oke, masing-masing data itu kita pangkatkan seperempat. Baik tabel radiation data pada door close maupun tabel 45 pada door open. Ini masing-masing data ini kita akar 4 atau pangkat seperempat. Nah, katanya untuk melihat apakah new, hipotesis new 0,62 dan 5,89 ini di dalam confidence region, maka kita hitung T Hostelik. Oke. Dan dengan new nolnya itu kita hitung, sedangkan nilai pembandingnya itu adalah 6,62, nilai Hostelingnya 1,30, artinya besar lagi nilai pembanding, maka diputuskan bahwa new null is in the region. Dia di dalam region karena dia kecil dari pembanding. Yang di luar kalau dia besar menurut teori tadi. Nah, ini merupakan teori-teori yang mudah sekali yang dapat kita jangkau dengan praktikum menggunakan R. Nah, coba kita lihat R kita. So, kita share R kita. Nah, ini R kita. Nah, ini R. Jadi kalau Anda lihat RX1 data tadi, data pada tabel 41, dia open door, radiasi dasar dalam pintu tertutup, sedangkan X2 adalah data pada tabel berikutnya untuk radiasi data pada closed door. Oke, open door dan closed door. Oke. Nah, data itu kita pangkat seperempat. Jadi sesuai dengan teori tadi data pangkat seperempat, X2 juga pangkat seperempat. Lalu data itu digabung menggunakan C-bind. Ingat, kita gunakan C-bind untuk membentuk pola data dalam bentuk matrik. Lalu rata uji yang new null yang diberikan tadi 0,562, 0,589. Ingat dalam bentuk matriks. Oke, lalu rata, ini dia Kolmins. Ingat Kolmin itu apa? Tidak mungkin kita ulang lagi. Farkov. Nah, ini matrik variance covariance. Karena dia ada dua variabel, tentu dia dua matrik 2 kali 2. In Farkov kita ambil inverse-nya. NN kita memerlukan panjang data. Karena dalam rumus Hosteling ada NN dikali rata-rata kurang rata uji. Dikali dengan dikali dengan inverse, dikali dengan transpose. Oke. Lalu ini adalah nilai pembanding tadi, N kurang 1 kali P dibagi N kurang P. Nah, kuantil F, ingat kuantil F, kalau dalam buku 0,05%, maka dalam R kita gunakan 1 kurang alfa. PP adalah jumlah kolom atau variabel, NN kurang P jumlah data dikurang dengan jumlah variabel. Kita lihat. Kita run data kita run semua. Oke, kita run saja. Lalu kita lihat pada konsol, apakah datang, kita lihat data kita pertama. Caps lock data. Nah, ini data kita yang telah kita gabungkan dengan C-bind. Lalu data ini, sebelumnya data ini telah kita akarkan dulu. Oke, data itu kita akarkan dulu. Lalu rata uji dalam bentuk matrik. Kalau mau lihat rata uji. Nah, dalam bentuk matrik ini tadi 0,62, ini 0,589. Lalu kita mau lihat Hosteling kita, Hosteling. Nah, ini nilai 1,3 dalam 1,20, ini 1,25. Lalu kita lihat pembandingnya adalah NK. Pembandingnya adalah NK, kita lihat. Nah, sama cocok 1,6, 1,25. Artinya bahwa karena besar lagi nilai pembanding dibandingkan dengan nilai kuantil, nilai Hosteling yang kita dapat, maka kita putuskan bahwa
data 0,562 dan 0,589 tadi is in the region, di dalam kepercayaan daerah kepercayaan. Jadi dengan menggunakan R itu tidak ada yang rumit. Kita sudah lihat teori-teori yang telah kita lakukan dengan menggunakan R. Oke. Artinya bahwa di kelas kita bisa konsentrasi nanti untuk para pendidik, pengajar atau dosen nanti di kelas bisa konsentrasi kepada teoretikal. Lalu di Rado Institute and Guru Nana Institution kita bisa konsentrasi kepada pemrograman R yang dilakukan. Oke, saya rasa cukup Confident Regents untuk seri ke-23. Kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.